Bapak Ibu, tadi Pak Jumala bilang bahwa dengan anak jangan coba-coba. Ya betul, investasi masa depan. Investasi masa depan tidak hanya dunia aja, tapi akhirat juga dapat. Di Arido lengkap dua-duanya ada, insya Allah. Cakap sing penting wani. Pak Ganda, Ya Pak Jumala. kita punya tamu istimewa lagi. Oh ya harus dong. Setelah video sebelumnya adalah Arido Archery, panahan Arido yang prestasinya sudah nasional. Siap. Nah, sekarang ini Aridonya. Sekolah Alam Arido. Kita akan eksplorasi apa sih istimewanya Sekolah Alam Arido. Mengapa harus masuk Sekolah Alam Arido? Dan siapa di balik itu semua? Kita perkenalkan Ibu Mia Inayati. Beliau adalah Direktur Sekolah Alam Arido. Silakan Bu Mia disapa Sobat Kendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kendel yang di mana saja berada. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini di podcastnya Pak Ganda, Pak Jumala dan Pak Ganda. Kayaknya bakal seru dan seger banget. Seger itu maksudnya karena sudah nggak puasa atau gimana? Sepertinya. Yang jelas suasananya seger kayaknya bakalannya. Tapi betul Bu, waktu kita kan selama puasa tetap ini ya, tetap rekaman ya. Pak Jumala Rekaman, aku selalu seger punya. lesu. Coba. Tapi kan kok buka kartu ya. Ini mau ketemu lagi segernya. Iya, Pak seger tuh. Betul. Pak Ganda, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, kita akan ulik-ulik mengapa sih orang harus sekolah di Arido? Apa emang istimewanya Arido? Nah, ya? itu Pak. Saya sendiri juga pengen ngepo nih. Pak. Kepo juga ya? Iya. Oh, mesti. Coba pertanyaan apa Pak Ganda? Oh gitu ya, saya dulu ya. Ya. Kenapa nggak Pak Jumala dulu? Kalau saya kepo ya. 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 Oke Bu Mia. Arido ini yang saya tahu kan adalah sekolah alam. Betul. Itu maksudnya apa Pak sekolah alam Bu? Alam loh, Iya. alam barzah bisa. Jadi itu di alam terbuka gitu atau gimana? Ya memang kalau dari nama alam berarti kan punya ciri khas ya. Punya ciri khas, artinya nama itu menunjukkan identitas. Identitas. Ya, artinya apa? Artinya memang di alam itu banyak yang bisa kita pelajari. Alam takambang gitu loh, apa tuh terusannya tuh. Alam takambang menjadi guru. Iya. Alam takambang. Alam takambang menjadi guru. Jadi di alam itu banyak sebenarnya pengetahuan yang bisa kita dapatkan, kita gali. Oke. Jatuh berapa lah Bu? Tahun 2000. 2000 ya? Ya, kalau sekolah alamnya tahun 2000. 2000 ya. Kalau sebelumnya kami udah ngelola IT tapi ya, TK IT itu tahun 94. Oh, 94 Iya, ya. Tapi kalau Aridonya sendiri tahun 2000. Sekolah alamnya sendiri Sekolah tahun alamnya 2000. ya? Namanya Oh, sama itu Arido. Arido juga. Oh, itu Arido Arido juga. Iya. Tapi mulai sekolah alamnya tuh ya? Tahun tahun 2000. SD tahun berapa SD? SD tahun 2000. Oh, SD tahun 2000. Iya kan, jadi 94 kita bukannya TK. Iya. Jadi waktu itu peminatnya banyak ya, peminatnya banyak di bukit itu. Jadi kita full terus sampai saya mikir wah ini kita perlu berkembang gitu ya. Apalagi kalau kita memang juga sudah mulai banyak permintaan buka SD-nya dong gitu. Terus akhirnya kita ya udah kita cari lahan. Nah, bersamaan dengan itu kepikiran gimana ya kalau sekolah alam aja namanya kita rubah. Terus kita memang belajar dan senang banget karena saya melihat di situ satu memang
temanya tadi ya, kita di alam, sepakat banget bahwa di alam banyak bisa kita gali. Kemudian yang kedua, konsep yang lainnya bahwa sekolah ini sangat memanusiakan anak-anak gitu. Jadi kalau sekarang kan pelang-pelangnya sekolah ramah anak kita dari awal cita-cita kita dari tahun 2000 itu khasnya sekolah alam sebenarnya. Kalau di kementerian kan baru-baru saja sekolah ramah anak. Ramah anak. Iya, bahkan tidak hanya anak normal, anak yang berkebutuhan khusus pun aman di sekolah alam. Autisme, Iya, learner, itu kita juga inklusi. Ada. Aman. Ada tuh artinya gini, mereka bisa bersama-sama bersekolah dengan anak-anak yang normal ya. Iya. Ya. Jadi enggak dipisah. khusus luar biasa, bukan. Jadi satu kelas Jadi gitu. satu. Oh, ini keren, ini yang keren ini. Sangat keren, itu salah satu dari jawaban kenapa harus sekolah di Arido. Mungkin orang Betul, ya. Ini salah satu. Jadi catat ya. Ya. Jadi mungkin orang akan bertanya ya, rugi dong sebenarnya kok kan kalau sekolah normal harus dipisah dong dengan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Itu akan sangat merepotkan dan sebagainya. Tapi menurut saya justru ini pembelajaran dari anak-anak kita bahwa tidak semua orang itu terlahir dengan normal dan mereka harus bersyukur diberikan kenormalan lahir dan batin. Dan mereka harus mampu membantu anak-anak itu saling bergandengan tangan. Jadi diasah juga setiap kawannya dengan melihat anak-anak seperti itu. Saya sering katakan ke guru-guru, orang tua yang diberi anak seperti itu surga itu. Jadi supaya mereka juga guru dan anak itu tumbuh rasa syukur. Jadi jangan dimarginalkan kalau bahasa. Betul. Gitu. Tapi ini juga melatih gurunya juga sabar berarti. Oh iya, betul. Spesial. Iya. Jadi kalau saya bilang sama guru-guru, kalau guru yang masuk ke Arido belum nikah, pelajaran di sini banyak sekali. Jadi sehingga harusnya guru Arido itu ketika dia nikah dan punya anak jauh lebih siap. Karena dapat pelajaran yang banyak. Kalau sudah nikah, pelajaran di Arido juga banyak sekali. Nah gimana Pak? Apa mau daftar ke Arido? Tahun 2000 saya udah kuliah waktu itu. Iya. Udah selesai, udah lulus. Masih muda banget udah. Iya. Gitu ya, Bu. Terus ini mulai berarti dari tingkat SD ya, Arido ya, sekolah alam ya. Playgroup TK. SD, Iya. SMP sampai SMA sekarang. SMA istilahnya. Ya, istilahnya. Oke. Jadi satu di ini atau memang kami punya 2 kampus sekarang ya. 2 kampus ya. Jadi yang satu TKSD, PG TKSD, yang kampus yang satu remaja ke atas ya, SMP, SMA. Tapi satu lokasi ya? Beda. Oh, beda lokasi? Beda dong. Iya. Yang SMP SMA itu lokasinya beda. Iya, Oh, kita di daerah sebutnya mana, Pak? kampus 2. Di daerah mana? Di daerah mana, Bu? Berdekatan. Oh, berdekatan. Masih Di Tembalang juga masih ya? enggak tetangga perumahan Bukit Kencana Jaya Oh, di iya. Rejosarinya, Daerah Tembalang, Sobat Kendal ya. Iya. 500 meter lah. Iya, meter ya. iya, Rejosari. Kampus 1, kampus 2 Ya, itu 500 meter. itu juga kan konsepnya dipisah karena memang dari sisi tumbuh kembang memang berbeda kan ya. Remaja biar dia tumbuh, kan remaja katanya sedang mencari jati diri. Nah kalau diteropong sama adik-adik SD, kakak kelas kok kayak udah nggak enak banget. Jadi Bukan biarkan dia remaja, bertumbuh ya kan. Cuma remaja yang masih cari jati diri. Gitu ya, Iya, sama Pak kita Jumala. juga ya. Ini Pak Jumala yang kedua nih. Oh gitu, masya Allah. Aku umurnya sudah keempat. Begitu ke 10 jangan-jangan. Ada kan dari masa Malah pinter ya. Berkembang. Iya, saya masih kedua Pak Jumala. Iya. Oh, berarti tapi itu nanti ini ya, khusus cewek atau cowok atau campur? Campur lah. Campur ya? Campur. Kan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Ini ya, supaya apa? Iya. Juga untuk organisasi. Iya, atau iya nggak masalah. Iya. Iya. Kita tidak, kalau kita prinsipnya memang di kelas bercampur laki-laki dan perempuan, bahkan ketika di kampus 2 ya, SMP dan SMM. Tapi kita ajarkan bagaimana pergaulan Islam yang baik itu, begitu Oh, ya, oke. misalnya.
Karena kenyataannya nanti di masyarakat Betul. itu mereka juga bercampur dan itu Betul. sudah dididik sejak sekolah. Iya. Sama halnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak Iya. spesial, itu juga nanti kan hidup di masyarakat, Iya. mereka juga mandiri. Maka masuk Arido adalah pendidikan Iya. yang dini untuk membiasakan mereka mandiri, gitu loh kira-kira. Masyarakat mini ya. Masyarakat Iya. ini. Makanya ketika di SMP ataupun SMM itu mereka ada OSIS juga kan. Oh, ada ya? Iya ada. Bagaimana mengelola temennya, bagaimana mereka berempati gitu ya. Bahwa tidak semua temennya bisa speednya cepet, ada yang lemah ya. Susahnya bersama itu kan yang satu pelan, yang satu cepet, yang pengen cepet, yang lemah ditinggal, nggak boleh begitu kan, harus bareng. Oke. Terus ini Bu, saya keponya gini. Jadi Ibu kan foundernya ya, founder dari Sekolah Alami ya. Dulunya waktu awalnya tuh apa Bu yang mendasari, wah aku mau pengen buat sekolah seperti inilah, itu apa? Ya, kalau ibu-ibu mah gampang ya Pak. Ibu-ibu mah pengen nyekolahin anaknya gitu biar bisa keluar. Nah saya tuh nggak bisa naik motor, saya nggak bisa naik bis. Terus udah gitu tahu sendiri Bukit Kencana Jaya sekian 20 tahun yang lalu itu luar biasa sepi ya. Dan itu yang pertama. Jadi saya pikir saya tidak bisa jauh-jauh karena anak saya juga banyak gitu ya. Saya mobilitas kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa ngembangkan kurikulum yang memang ada dalam impian saya. Kalau misalnya saya sekolahkan anak saya ke tempat lain, belum tentu saya bisa menitipkan idealisme saya pengennya seperti apa begitu ya. Dan insya Allah ya, alhamdulillah idealisme itu yang saya inginkan tidak bertentangan lah ya dengan tumbuh kembang dan sebagainya. Ada basicnya Ibu? Nggak ada? Ada saya guru juga? pendidikan. Guru. Saya pendidikan. Tapi keren Pak Jumala. Jadi tadi kan awalnya pengen anak-anaknya karena beliau ini nggak bisa naik motor dan sebagainya, akhirnya mendirikan sekolah. Iya. Itu sama dengan Pak Mas Menteri sekarang tuh. Iya. Ya kan? Dia bikin Gojek itu gara-gara apa? Ya untuk kebutuhan dia sendiri. Oh, gitu ya. Naik Gojek, pesen apa? Ya itu memang bermula dari kebutuhan yang terdekat, kebutuhan yang terdekat. Kebutuhan pribadi Iya. yang jadi Semangatnya akan beda ya. Iya. Semangatnya akan Iya. beda. Ya betul. next Sebetulnya itu next adalah- menteri ya, ini. Next menteri. Amin. Amin. Karena polanya sama polanya. Mas Menteri Nadiem Iya. itu sangat Arido banget. Oh iya. Arido yang sangat Mas Menteri banget tau? Nah aku berani bilang begitu karena kan isu dari sekolah merdeka, Iya. sekolah ramah anak Iya. itu kan baru. Nah Arido sejak lahir. Dari dulu, iya. Begitu loh. Dengan ciri khasnya yang misalnya seragam tidak menjadi keharusan. Ya. Kenapa gitu ya? Padahal di tempat yang lain seragam. Terus saya dulu ada pertanyaan tuh, Bu Mia, kalau nggak diseragamin apa ndak Mary? Nanti anak-anak itu jor-joran pakai baju-baju yang berbeda, iya, bebas baru, baru, keren-kerenan. ya. Saya bilang itu tuh tergantung orang tua, Ya. bagaimana Dan mendidik. juga tergantung sekolah. Iya, tergantung orang- sosialisasi. Iya, mendidiknya bahwa Ya. kita tidak selalu sama. Bebas. Bebas, tapi tetap ada lah merah. Misalnya gini, kan kalau kita tetap di bawah Diknas, Ya, kita ya, tetap ya. ada seragam merah putih, Ada. Tapi kan kalau di tempat lain mungkin ya, kalau tempat lain misalnya, oh kalau nggak pakai seragam dapat poin, misalnya begitu ya, nggak pakai ikat pinggang, kita tidak demikian gitu ya. Jadi kan kendala itu banyak ya, mungkin dijemur kehujanan. Jadi janganlah hal-hal seperti itu Jadi kendala. anak Iya, untuk iya, bersemangat iya, belajar. iya, iya. Jadi di awal anak-anak udah ditegur duluan, belum mulai belajar, ditanyain tentang hal yang tidak ada hubungannya dengan semangat belajar, hanya sekedar seragam. Dan kemudian anak jadi bete, jadi males, padahal Ilfil, ya. semangat berangkat Iya. sekolah. Nah hal-hal itu kita tidak inginkan. Itu salah Iya, satu Bu. Dulu kebebasan. Saya ingat waktu dulu Iya. sekolah Bu. Iya. Ada cegatan itu seragam. Gitu ya.
Sama. Jadi memang akhirnya pakai umpet-umpetan gitu. Ya, kalau saya misalnya gini, sekolah harus pakai sepatu hitam. Iya, Buat iya. saya nggak masuk akal. Kenapa ada apa dengan sepatu harus hitam? Saya pengen sepatu saya tuh ada celeret-celeret merah, Oh, kuning, iya. yang unik-unik begitu. Hitam itu bosen Benar, sepanjang benar. tahun. Dan sebetulnya memang salah satu dari keunggulan sekolah Alam Arido itu Pak Ganda, itu adalah bagaimana kita itu mendevelop kreativitas Ya. anak-anak. Dan Melalui. kreatif itu kalau terlalu banyak diberikan aturan yang seragam-seragam begitu, Iya, mereka benar. terpasung. Ya, Begitu. betul. Coba bayangin dulu waktu kita kecil, saya khususnya nggak tahu kalau Pak Ya, ya, Ganda. bentar, bentar. Belum Pak. Oh, belum ya? belum mulai. Ya, suruh bayangin dulu ya. Kalau Pak Ganda disuruh gurunya gambar pemandangan, apa sih digambar? Nah, Biasa. Apa Ya, biasa? Gunung Loro. sama jalan di tengah. Itu akibat terlalu banyak didikte harus rata. Iya, iya. Nah, kita memang memberikan ruang kreativitas kepada Iya. anak-anak supaya Ya kan kita ini kan bebas kan enak, Pak. Ya. Iya Nah, benar. merah. Iya. Ya kan? Itu Nah, jati Jumala diri. rambutnya putih juga nggak Iya, apa-apa. jati diri loh, Pak. Udah, Bu. Iya. Pak Jumala rambutnya putih nggak apa-apa. Nggak ya kan? apa-apa. Iya. Kan kadang-kadang Tapi kita kalau seragam harus iya, hitam kan? kadang-kadang kita kan jati diri. Coba Pak Ganda kan punya anak ya di rumah ya. Iya. Iya. Ada. Kalau mau ngajak pergi, Iya. mereka pasti kan milih sendiri kan. Benar. Itu baju itu identitas, Iya, bentuk, identitas. ukuran, Benar, benar. model yang gue banget gitu kan. Nah, dan itu mengajari Agama, anak sedini mungkin untuk menemukan dirinya. Kira-kira begitulah. Ya, ya. Baju itu kan ageman. Ya. Orang Jawa ageman. Ya. Dunia kan masih banyak nih alasan-alasan apa sih istimewanya Arido? Ya. Sehingga mengapa orang tua harus sekolah di Arido? Oh iya, Ya. ya. Nah. Yang jelas kurikulum Arido menurut saya ini kan kurikulum. Tapi kalau kurikulum sama ya, jadi dengan yang pendidikan di Enggak, ada enggak plus sama. dong, ada Tapi ada plusnya. intersectionnya. Ya. Karena bagaimanapun juga kan Betul. Arido nginduk di Diknas, ya. betul Jadi ada. tetap matching, untuk matching, tapi plus. Plus, Nah, ya. itu. Plusnya ini yang mana ya? Betul, ada plusnya. Jadi plusnya 4 pilar Yes. disebutnya gitu ya. 4 pilar itu kita ada target ya, goal setting kita anak-anak itu yang pertama akhlaknya. Akhlaknya ya bagaimana? Ini pilar utama ya. Ya. Iya, bagaimana Sebetulnya akhlak ini biasa, Pak. moral, perilaku kalau bahasa Iya, umumnya kalau, ya. Kalau bahasa umumnya karakter, Bu. Karakter ya. Karakter juga betul. baru-baru saja diomongin Iya, di iya. kementerian. Jadi kita sejak awal karakter sudah ada, yaitu Iya. memang bentuk bahasanya namanya akhlak. Iya. Karakter. Jadi Pilar pertama. ya. Jadi karakter yang kuat dan baik. Nah, baik dan Karakter kuat. kuat dan- Ya, kalau karakter baik itu dasar, jujur, taat kepada Allah gitu ya. Karakter kuat, leadership. Leadership ya. Ya, enggak bukan leadership. Misalnya tangguh gitu ya, resilience ya. Tangguh, ya, tangguh. Tangguh, Resilience, resilience. tangguh. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua leadership. Sebenarnya akhlak sama leadership bergandengan ya Pak. Iya, iya. Cuma mungkin Kadang- kalau akhlak itu lebih kepada secara pribadi, Ya. kalau leadership adalah ketika dia Memimpin orang. Iya, bekerja Berinteraksi dengan sama, orang lain. berinteraksi Bersama. dengan orang lain. Akhlak apa yang dibutuhkan ketika dia berinteraksi dengan orang lain? Kita tidak ingin ya ada orang cerdas, pinter, tapi dia nggak kenal orang lain. Individualisme banget gitu ya, nggak bisa Dan dong. tidak pandai menempatkan diri. Iya, buat apa gitu ya? Karena tidak akan menjadi apa ya? Ya kita itu makhluk sosial yang memang oleh Allah, oleh Tuhan itu diciptakan begitu untuk saling mengenal kan, untuk saling Ya, tolong ya, menolong. ya, Nah kalau dia pinter tapi dia nggak mau kerja sama orang kan susah juga. Iya, Nah iya. itu makanya ada leadership yang kedua. Jadi dalam leadership sudah ada komunikatif, kolaboratif, sudah ada. Ya sayang kan tuh kalau nggak masuk Arido.
Sayang tuh kalau nggak Nah, baru dua pilarnya tuh. Nyesel nih, udah ketiga. Nyesel, baru dua. Jadi satu tadi adalah akhlak, yang kedua adalah leadership. Yang ketiga, Yang ketiga, logika berpikir. logika berpikir. Iya, bagaimana? Science itu masuk di dalam itu ya. Masuk. Jadi logika berpikir itu bagaimana ya? Saya lihat kepean dulu ya, takut salah nih. Ya supaya orang itu berpikir kritis. Kritis. Ya. Karena kalau berpikir kritis baru bisa kreatif. Kreatif tuh kritis dulu. Iya, kritis dulu, baru muncul kreatif. Jadi dengan logika berpikir itu bisa kritis, kreatif, inovatif, solutif. Bukan isolasi ya terakhir ya. Kritis, kreatif, Inovatif, solutif. Iya. Dan itulah BBA bukan? Iya, betul. Metodenya belajar bersama alam. BBA itu belajar bersama Belajar alam. bersama Iya. Ya yang sekarang sedang kita kembangkan. Dan BBK belajar bersama kehidupan. Keren ya? Iya kan, tidak hanya jadi alam itu ada alam yang nature. Nah, ada alam yang sosial. Sosial, ya. Nah, itu Sosial itu kehidupan. kehidupan itu. Iya, kehidupan tuh semuanya pelajaran. Makanya kita kan pelajaran ada IPA, ada IPS. Kan sebenarnya ke sana. Iya kan? Sebenarnya ke sana. Nah, Tapi itu. karena umumnya ya, ini umumnya Iya. ya. IPA IPS itu kan hanya di dalam kertas. Ya. Mereka implementasi ke lapangannya bisa enggak? Ya. Nah, kalau di sekolah alam itu langsung kontekstual Pak Ganda, langsung ke alam. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya plusnya tadi kan ada plus selain memang dari kurikulum. Ya, ini, contohnya jadi kan tadi belajar bersama alam tuh. betul. Misalnya belajar biologi gitu. Iya, kan. itu kan sarana ya belajar bersama alam ya. Langsung turun ke Ya, biologi. tapi tujuan akhir dari logika berpikir adalah solutif atau problem solver. Sekarang pertanyaannya, oke. banyak orang belajar IPA, orang belajar IPS dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ini mampu nggak jadi problem solver? Iya. Ilmu yang didapat. Ilmunya untuk apa? Iya. Kalau punya masalah bisa menyelesaikan enggak? Nah, Itu loh. kita punya solutifnya di situ. kita punya istilahnya kalau orang masak harus ada alatnya nih, pisaunya yang tajam. Nah, pisau tajam kita menurut kita caranya adalah dengan belajar bersama alam. Misalnya gini lah, belajar biologi. Ya biologi tadi Ya, ya. biologi itu anak-anak dibawa ke lapangan. Ya toh? Ya. Tanaman ini kenapa nggak bisa tumbuh? Oh, karena sinar mataharinya tidak bisa menyinari daun-daun. Misalnya begitu. Iya. Itu langsung diungkap di lapangan. Oh, Dan daun langsung- itu ada butuh penyinaran supaya klorofilnya itu bisa menerima Air, sinar ya. matahari, Air yang begitu cukup, kan? ya. Iya. Nah, Tanahnya kasih apa? Pupuknya, iya, Ya, betul. Nah, persoalan itu langsung diungkap, langsung dipelajari di Dan langsung alam. dipecahkan Bukan ya. hanya diterangkan di papan tulis, Ya, kemudian ya. anak-anak membayangkan, mencatat, menghafalkan, besok Ulangan. ditanya ulangan. Ya. Enggak begitu. Betul. Gitu. Jadi tadi Jadi itu ada masalah kritisnya biar Ya, dapet. ada masalah tadi, terus iya. dipecahkan ya. Pak? Ya, Ya. solutif kritisnya jelas dapat kan? Ya. Karena ada pertanyaan kenapa ya? Ya, itu Kenapa? kritis. Nah, solutifnya juga dapat. Kenapa? Iya. Karena langsung praktek di konteksnya. Iya. Enggak hanya imajinasi. Iya. Nah, sekarang yang tidak Iya. kontekstual itu imajinasi. Itu pun baru sekarang istilah kontekstual Bumia. Iya, benar. Sebelumnya nggak ada istilah Iya. kontekstual, belajar yang kontekstual. Iya. Oh, kita sudah sejak lahir. Iya. Contohnya lagi misalnya begini, anak-anak kan nanam ya, ternyata sudah bilang kan semua nanam, tapi kemudian ada satu anak kok yang lain tumbuhnya subur, kenapa aku enggak? Nah, coba kamu pikirkan, tanya temennya, apa bedanya perlakuan kamu dengan teman-temanmu? Itu kan dia berpikir kritis, diasah. Oh, berarti aku nggak nyiram sih, soalnya memang. Nggak nyiram. Ketemu ya. Iya, misalnya, padahal bedengnya sama gitu. Iya. Itu contoh lah ya, dan banyak lagi yang bisa digali. Kalau tadi sinar matahari, oh berarti solusinya apa? Ya kita jangan nanam di tempat yang nggak ada sinar matahari. Nah itu kan jadi problem Begitu solver. bisa. Atau
oh mungkin ada dahan yang perlu kita potong Iya. misalnya. Benalunya Supaya mungkin. tidak Iya. menghalangi sinar matahari Iya. Misalnya masuk ada gitu. benalu atau apa Itu gitu. Iya. itu yang level SD, Pak Ganda. Nah, level SMM ini kan sudah Lebih luas, lebih ya. sosial, Iya. ya. Depan tadi ya, BPK. Ah, Ya, ah. BBK, betul, Nah, BBK. Nah, itu Jadi gimana dikasih itu masalah-masalah. ilmunya? Ya. Apa yang bisa dipelajari? Iya, di- misalnya di- begini di ya. sekolah? Case-nya gimana case-nya? Case-nya misalnya ada banjir. Itu Banjir, kebetulan ya. nih kemarin nih. Jadi siswa SMM kita itu ke daerah SMM itu Sekolah SMA ya, Muda selevel Mandiri. SMA Ya. kita tentu ya. Sekolah menengah. Muda Mandiri. Muda Mandiri. Oh, sekolah Muda Mandiri. Iya, selevel SMA. Level SMA. Nah, mereka tuh kan ada live in, memang ada program live in. Langsung onsite ya berarti ya. Ya, Yang jadi banjir itu ya. ya, jadi live in itu kan sebenarnya hidup bersama penduduk di sana untuk merasakan bahwa ada loh orang-orang yang bekerja keras segitu rupa dari pagi sampai siang, bagaimana kan banyak yang mereka di rumah dienakan ya oleh orang tuanya, ternyata di sebuah desa mungkin mereka harus melihat orang yang seperti itu dengan jadi anak-anak kearifan turun lokal. langsung dan Iya, hidup? nginep di rumah penduduk Wus. dan mengikuti ritmenya. Nah, cuma waktu itu Kayak acara TV itu ya, Pak, itu karena nasib tuh ya. iya, mirip, ya. Terus mereka udah menyediakan juga, mereka kan udah survei juga, nanti gurunya ya yang survei coachnya. Nanti di sana itu ada SD. Nah, mereka diskusi kira-kira apa nih yang mau kamu lakukan di sana, bentuk sumbangsih kamu. Oh, kita mau ini nih bakti sosial, bagi-bagi, bersih-bersih, ya. Terus ada sekolah, kita mau bagikan buku, mereka cari buku, Oke. buku cerita seperti itu ya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk masyarakat? Ini mirip KKN ya, Iya, tapi mereka ini udah SMA, mirip KKN, ya, ya. kan? Dari berapa hari, Bu, tuh? Itu programnya rencananya kan seminggu. Oh, seminggu ya? Ya, seminggu. Tapi ternyata hari pertama tempat yang mereka datangi itu banjir. Kemarin tuh Purworejo. Purworejo, banjir sampai sedada hampir ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka terjun ke masyarakat, bersama masyarakat bikin getek, tahu ya getek? Iya, ya, tahu. Dari pohon pisang. Dari pohon pisang. Iya, karena kan masyarakat mereka harus mengantarkan makanan ya untuk ke tempat pengungsian, dan itu melalui banjir itu. Nah, itu luar biasa itu yang mereka lakukan, dan mereka dari foto-foto itu mereka sungguh-sungguh nggak ada yang jadi ikut terpanggil, dan itu sebuah pengalaman yang berharga. Itulah BBK. Wah, keren. Iya. Jadi kalau mau lihat foto-foto atau di mana? Ada di ya? Instagramnya, Nanti kita tulis di deskripsi. Instagram SMM. Ya, pengen lihat lebih banyak informasi nanti Ya, Instagramnya ada di Ada. deskripsi ya. Ya. Iya, nanti kita Itu baru 3 ya Pak ya. Ya, ya. Ya. Yang keempat, yang itu kan makin penasaran pasti kan. Yang keempat, wirausaha. Wah. Ya, Entrepreneurship. entrepreneur. Diajarin Cuma jualan pertanyaannya gitu gini ya, kok entrepreneur? Emang TK bisa? Emang SD gimana? Yalah, oke lah kalau SMA, oke lah kalau SMP. Tapi gimana TK? Ya kan orang belajar entrepreneurship kalau di playgroup mulai dari bagaimana mereka berbagi. Oh. Jadi supaya kenapa sih kok hubungannya berbagi dengan nanti dengan bisnis? Iya dong, dari kecil udah tertanam jadi bisnismen itu nanti jangan serakah. Jangan monopoli ya gitu. Ada banyak orang yang bisa kita bantu sekeliling Jadi kita. memang dari TK ada, cuman porsinya beda. Porsinya ya. beda. Harganya Ya. ini, Ada ini. yang namanya market day ada. Kalau TK guru yang bikin. Oke. Nah, siswa cuma Nanti jualan. SMM mulai jualan. Ya, SD sudah Oh, jualan juga? dan bikin sendiri. SD bikin sendiri, cooking sendiri, dijual kemana? Ke teman-temannya. Aneh loh, Ke orang tuanya juga. ke orang tuanya, ya, ke guru-guru. Guru-guru ya? Tapi Iya. ada Enak fenomena. lingkungan terdekat. Iya, tapi ada fenomena Pak yang aneh gitu, yang saya lihat aneh ya anak-anak ini. Mereka kan jualan semua, tapi mereka tuh udah siap-siap mau beli punya temennya. Woi. Apa coba yang bisa kita dapat dari sini? Mereka penasaran, jualan temenku sama punyaku enak mana?
Pasti itu yang ada dalam pikirannya. Iya. Mahal mana, murah mana. Dan sudah belajar entrepreneur juga. PBK Iya, juga iya. udah masuk Iya, itu, entrepreneur Bagaimana juga. bersaing ya? Iya, bersaing usaha itu iya, sebetulnya tanpa dia sadar sudah ya. melakukan Iya. marketing intelijen. Iya, kadang mereka akan diskusi kan tim itu kalau SD. Jualan apa? Diskusi tuh kan bekerja dalam tim. Masih SD udah bekerja dalam tim. Itu mengasah apa ya? Banyak kalau bekerja dalam tim, kreativitas, terus apa? Mencari solusi itu tadi kan. Mencari solusi, bisa bekerja sama, itu kan juga tidak mudah gitu ya. Sejak SD mereka sudah dilatih untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Diasah. Keren kan. SMP sudah mulai cari, dia sudah momennya udah besar. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan besar di sekolah tahunan gitu ya, mereka punya stand. Nah, jualannya udah gede-gede, udah banyak modalnya. Ada yang anak SMM ini ya, ada yang idenya Pak. Jadi kalau biasanya kita kuliner apa lagi, waktu itu ada acara Indonesian Culture, biasanya orang tua datang semuanya karena pengen lihat anakku manggung kayak apa. Itu 200-300 orang datang dari pagi sampai sore nggak berhenti sebelum pandemi ya. Iya. Terus berputar gitu ya, karena memang ada tampilan anak-anak dari TK sampai SMM. Nah, ada beberapa anak yang mereka diskusi keren banget ya, di luar dugaan saya. Dia bilang, kamu ngapain? Kamu nggak jualan? Enggak. Ayo Bu Mia, mau foto enggak? Kita sediain ini apa namanya, buat foto yang instagramable nih Bu Mia, katanya gitu. Bayarnya berapa? 10.000, dapat 1 juta. Modalnya nggak banyak, nggak pakai berpeluh-peluh. Cuma pinjam kamera, terus dia apa namanya, desain aja apa untuk orang foto gitu kan, dapet. Nah itu kalau kita bayangin ya, kalau itu anak-anak umur segitu itu memang kepalanya sedang kreatifnya, idenya sebenarnya banyak, tenaganya banyak. Kalau kita nggak memberikan waktu untuk ide itu berkembang, kreativitas itu berkembang, gimana coba? Telat kalau umur kita mau kreatif mah. Bisa juga Mas. Aku termasuk yang ikut foto itu. Dan ketika aku buka dompetku pas kosong. Mana dong? Tak transfer, Pak, ini belum bisa pakai transfer. Terus gimana? Aku adanya dolar. Oh iya. Dolar Singapura tak kasih $10 100.000. Waduh, sayang. Tapi nggak tahu ditukar apa enggak. Kayaknya kenang-kenangan. Iya. Luar biasa ya. Iya. Nah Bu Mia, selama perjalanan ini kan sudah hampir, berarti dari 94 ya boleh dikatakan ya. Iya. 94 sampai sekarang ini perasaan apa? Ada kendala apa Bu dalam mewujudkan impian itu yang awal tadi itu? Ada pengalaman atau kendala yang menyulitkan Ibu hingga mungkin pernah wah aku nggak sanggup deh mengemban gitu ya? Gimana? Kalau saya sih selalu berpikir begini sih, kalau kendala itu pasti ada ya, nggak mungkin lah ya. Justru dengan kendala, bagaimana kendala itu menjadi peluang ya? Iya. Bagaimana? Justru kita jadi belajar ya. Oke lah, kadang-kadang kita ada kendala, kita tidak mesti bisa menyelesaikan. Tapi yang penting kita mau belajar dari setiap kegagalan atau kesalahan yang kita lakukan. Yang penting itu. Karena saya yakin banget ketika kita mau belajar, pasti kita itu dapat sesuatu, dapat nilai yang belum tentu orang lain dapatkan. Ya, orang banyak menyebutnya hikmah. Iya. Hikmah ya. Kalau kita pinter menangkap hikmah. Iya. Nah, pengalaman kan berharga itu ya Pak ya. Itu kalau saya sih melihatnya begitu ya. Maka buat saya, makanya saya selalu bersemangat. Ya seumur wajahnya sebegini terus ya. Iya. Banyak guyunya. Iya, karena memang ya begitu, harus dinikmati begitu. Dan Bu Mia ini juga sering update ilmu terus Pak. Oh iya. Sering belajar kemana itu kan. Termasuk ke komisi toh? Iya. Betul sekali. Tidak pernah berhenti belajar ya. Iya. Sampai ada Pak Herman, kenal jenengan? Herman ya. Iya, dia kan beliau itu kan sering bikin pelatihan Pak Jumala kan. Pelatihannya waktu itu pertama saya ikut itu tentang bagaimana tagihan, mengelola tagihan. Terus saya yang datang itu asuransi, properti. Jadi waktu saya suruh kenalan, bingung. Dia
seumur-umur bikin pelatihan baru ada nih dari sekolah kan. Habis itu apalagi tentang leadership. Loh, sekolah itu cuma kita Pak yang datang. Saya juga heran kenapa kan sekolah juga butuh. Itu tandanya manajemen Arido itu aware banget terhadap ilmu ya. Dan bagaimana untuk memperbaiki. Betul, memperbaiki sistem, memperbaiki keadaan, memperbaiki layanan. Betul. Makanya belajarnya kemana-mana. Ada leadership, bagaimana cara nagih. Jadi bukan hanya asuransi Pak Gandana itu ya. Sekolah itu yang perlu. Ya, makanya saya juga ditanya, emang tunggaknya banyak kok sampai datang ke sini? Nggak tahu, banyak kan relatif. Cuma saya harus cari solusi. Saya bilang begitu. Saya harus tahu ilmunya. Iya dia bilang. Jadinya kenal kalau datang diinget. Tapi artinya Bapak Ibu akan melihat Arido 10-20 tahun yang lalu pasti akan berbeda ya Pak dengan sekarang. Apalagi ada Pak Jumala. Sangat berbeda. Ngomong apa ya? Ada satu hal lagi ya, yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang Arido adalah Arido begitu concern bukan hanya Bumia tentang ilmu-ilmu yang memang sudah selama ini dibutuhkan, tetapi juga ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu tentang IT yang baru, ilmu-ilmu tentang bagaimana membimbing milenial dan generasi Z dengan cara baru. Itu yang update banget. Di SMM itu ada istilah inkubasi ya Bumia ya. Betul sekali. Inkubasi itu kan baru sekarang aja ya. Bagaimana membimbing anak Gen Z dan milenial untuk membimbing menjadi startup baru. Arido itu setiap anak di SMM-nya, di SMA-nya, itu anak-anak dapat fasilitas namanya inkubasi. Betul. Bagaimana caranya anak-anak ini menuangkan ide, menemukan ide, menuangkan ide, jajan ide. Loh, ada istilah jajan ide. Betul. Jadi anak-anak dibawa ke suatu tempat yang bisa menimbulkan inspirasi bagi mereka untuk apa? Untuk kolek ide. Kita tanya aja detailnya ke Bumia ini. Ya, jadi anak-anak ini kita fasilitasi untuk jajan ide dengan satu hadirnya guru-guru yang kompeten. Guru dari luar kan? Iya, dari luar. Yang guru itu karena kita belajar ya. Sebenarnya dalam artian mereka adalah pengusaha-pengusaha. Pelaku usaha untuk mereka menularkan ilmunya kepada anak-anak ini. Kebayang ya anak-anak SMA masa sih gitu kan. Praktisi Pak Kanda. Praktisi. Tapi masalahnya dengan demikian anak-anak ini akan belajar. Mereka biasanya akan cerita, saya tuh dulu juga dari nolnya begini. Nah, itu akan membuat inspiratif sekali. Iya, mencari orang-orang yang inspiratif. Itu yang pertama. Yang kedua, habis itu mereka diajak tuh Pak keliling ke tempat-tempat bisnis-bisnis. UMKM. Langsung ke ini ya? Iya, sambil mereka bisa melihat produksinya begini ya, sambil mereka bisa begini. Iya, fit and proper test mungkin ya, mereka begini. Untuk diri sendiri ya? Iya, jadi kira-kira aku mau yang mana ya nanti? Aku mau usaha yang mana ya? Kan itu file harus banyak, harus punya pengalaman melihat banyak, ketemu orang banyak, ketemu guru yang banyak, sehingga mereka punya pilihan banyak. Aku mau jadi apa? Yang ini, yang ini. Mereka, nah habis itu mereka coba bikin project yang berbasis talent. Berbasis talent loh Pak. Ini pakai talent mapping. Kalau kelas 1-nya mereka masih kelompok. Nah, kelas 2, kelas 3 udah individu. Iya, semakin menguat mereka akan kemana. Nah, di tahun pertama mereka difasilitasi assessment talent mapping. Ya, Abah Rama pernah dengar ya? Yuk bayar berapa coba kalau di luar? 900.000 satu orang. Di kita gratis di kita. Gratis di kita. Iya, pembina komisi kan. Di kita gratis loh. Iya, bayar sih di awal tapi nggak mahal. Dan dibacain. Iya. Karena kan ada coachingnya, ada counselingnya kan. Jadi harapannya adalah bagaimana orang tua menemukan talent dari anak-anak mereka itu sedini mungkin, gitu loh. Karena sebelum di SMP kan sudah ada juga. Meskipun nanti SMM diulang lagi. Kalau SMP kita pakainya ini Pak,
ST30 aja Ya, yang itu kan tidak berbayar ya. Itu kan cabang talent mapping juga. Iya. Kalau yang berbayar kan lebih detail. Ya, ya. Karena memang semakin usianya SMA berarti butuh yang lebih detail. Nah, itu salah satu kelebihan di SMM. Mengapa orang tua itu perlu? Karena akan memperkenalkan atau memetakan bakat dari anak-anak mereka. Dan habis itu kan ketika project based talent, oh talent kamu di sini, coba kamu cobain yang ini, cobain yang ini. Mereka udah punya, ada orang-orang inspiratif datang, mereka datang ke UMKM, mereka project, mereka merasakan, oh iya aku di sini, udah makin kuat. Nah habis itu learning from maestro terakhirnya. Learning from maestro. Iya. Di SMM ya terakhir. Iya. Iya. Di maestro. Untuk semakin menguatkan pakar yang dia sudah project dia udah sesuai firm dengan bidangnya, iya, kan? firm project dia Dan dari akan tahap di pertama sini. itu mereka pitching, Pak. Iya betul. Pitching itu mempresentasikan idenya, mempresentasikan projectnya. Ya kepada para coachnya. Ya, nanti kan ada pendampingan. Terus pokoknya super lah. Iya. Super ya. Belum ada kan? Belum ada di Semarang. Sekarang itu pemerintah sedang getol-getolnya mengadakan inkubasi. Loh, Dek Ari itu wis ono. Iya betul. Ada loh yang tren begitu tuh hari itu bisi lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alumni kita yang Ilham itu udah dapat order dari Jepang. Ya. Terus dia videografi. Oh, videografi. Videografi keren. Dan video kita sebelumnya Ilham si ya? Ibrahim. Nah, itu pelatih tingkat nasional itu kan ya alumni hari itu juga. Iya, betul. Ibrahim yang anak ya itu. Iya. Enggak tanggung loh prestasinya. Luar biasa ya. Ya, dan kalaupun mereka nanti tetap melanjutkan kuliah, mereka tidak salah jurusan. Karena udah melalui talent mapping. Iya, betul. Iya. Karena talentnya sudah Ketangkep. Dan kalau talent udah ketangkep, suatu saat mereka kerja, mereka akan mania kerja insya Allah karena passionnya dapet, nggak akan aku kok kayaknya itu udah lewat mereka. Salah satu pilar atau teorinya dari Abarama itu kan talent itu dilihat dari 4E ya Bu Mia ya. Enjoy. Tadi orang itu kalau sudah enjoy artinya passionnya dapat. Iya. Akibatnya apa? Easy. Kerjakannya enjoy easy. Kalau sudah easy, akibatnya adalah excellent. Yang ketiga. Hasilnya. Nah, tinggal yang terakhir earn. Karena udah pasti menikmati hasilnya. Bonusnya pasti dapet ya. Iya. Enjoy, easy, excellent. Terus di kita juga ketika melatihnya pakai TASK. Apa lagi itu? T-nya talent mapping kan, udah dites, di map. A-nya itu attitude-nya ada dia SMM, dilatih, ada mentoring. Iya, ada mentornya. Terus kemudian ada mentoring akhlak kan ya. Terus kemudian S-nya skill. Skillnya dengan apa? Project tadi ya. Iya. Terus kemudian learning from maestro. Knowledge-nya ya guru inspirasi. Iya, guru inspirasi. Mapping, attitude, skill, knowledge. Iya. Dan lagi-lagi ini juga sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar kayak Telkom gitu sudah pakai TASK itu sudah biasa. Anak-anak sudah diajari dari dini. Iya, jadi kita lengkapi. Ya, kita lengkapi kurikulumnya dengan seperti itu. Wah, keren. Rugi nggak masuk. Nah, ini kan mau bukaan sekolah nih Pak Jumala. Iya. Nah, ini udah mulai buka pendaftaran belum? Sudah. Gimana caranya mendaftar? Gimana Bu Mia? Caranya mendaftar ini serempak berarti ya dari SD? Iya, bareng. Iya. Tapi kan ada panitianya sendiri-sendiri. Iya. Oh, panitianya sendiri ya? Iya. Udah dimulai dibuka, Bu? Sudah. Jadi kalau TK malah sudah full. Ya. Orang cepet ya pokoknya untuk kursi. Gitu ya. SMP tinggal Itu berapa Bu? Oh iya, kalau SMM sedikit loh, itu harus buru-buru karena kita setiap angkatan cuma paling banyak 15. Ya karena inkubasi itu kita banyak 15. 15 aja. Coachnya itu concern satu-satu Pak. Iya. 15 doang ya. Catat.
Capacity. Ini karena ya belum Di ya. backup ya. Ya. Jadi cepet-cepet aja. SM kan 15. Itu berapa Iya, kelas? satu Satu aja kita satu. Ya karena kan memang tadi kalau diceritakan tadi prosesnya segitu rupa nggak berani banyak ya. Oke, nggak maksimal nanti malah Bu ya. Iya. Iya. Terus yang SMP berapa Bu? Umur? SMP kita buka 2 kelas jadi 40. Per kelasnya 20. Per kelasnya 20 itu maksimal sebenarnya sih Maksimal, ya? nggak harus maksimal. 15 oke. Iya. Kita cenderung kelas kecil, Pak. Oh, kelas Iya, kecil cenderung ya? kelas kecil. Jadi SD lebih mungkin ya tertangani. katanya ya? Sama. Oh, sama juga ya? Sama Oh, 20-20-an. karena ini tadi ya, Ya. SD juga 20-an. 20-an, iya. TK juga sama. Bahkan kita kalau di TK dan SD kelas kecil kelas 1 2 3 gurunya satu kelas 2. Supaya tadi ya sebenarnya kita tuh ingin melayani wali murid sedemikian rupa ya karena mereka masih kecil kan. Iya. Jadi kalau satu orang megang jumlah banyak itu pasti pukul rata, nggak bisa satu-satu begitu ya. Ada kebutuhan apa, pokoknya sok kabeh judulnya. Harus bisa tuh kan, udah kalau udah pakai harus bisa, wah udah keluar taringnya. Berarti ini ya, ini sudah dibuka pendaftarannya nanti Sobat Kendel atau para orang tua murid bisa lihat di deskripsi video ini Ya. bagaimana cara mendaftarnya ya, kontaknya, ada webnya juga Kontak Pak? person Ada, nanti bisa dilihat. Nanti kalau mau lihat foto-foto waktu belajar ya, apa dan sebagainya murid-murid yang pernah belajar di situ. Dan tentu mungkin penghargaan-penghargaan juga ada ya tadi Kak dari apa Ibrahim kan juara Ya. pelatih nasional Ada ya, ya, gitu. ada pantomim juga Pantomim, juara, ya. Oke. juara tingkat kota dan tingkat provinsi juara 2 apa berapa ya? Nah ini saya mau ikut terakhir ya Pak, boleh ya Pak Jumalan? Silakan. Boleh. Oh, lihatin Apa saya. nggak sampai malam Iya. aja Pak? Sampai Kita ikut sampean wis mulai ya. Wis mulai Ini kan dari ya. semua fasilitas yang ada di Arido ya, Iya. pembelajaran yang menurut saya sudah sangat luar biasa ya dari dalam sejak kecil. Nah biayanya ini berapa? Nah mungkin orang Iya. tua kan gini Pak, Ja- itu sekolah bagus Tuh. banget kan, bayarnya piro? Ya, jadi kalau kita bicara biaya relatif, Relatif, ya ya. tergantung. Misalnya ada rupa ada harga kan, kita juga Iya, kalau iya, beli iya. barang ya. Benar, benar. Misalnya beli murah, kursi murah baru dudukin udah pleot tuh, kan malah bahaya ya kan. Nah dengan kurikulum yang seperti itu, yang mungkin ya belum ada di tempat lain. Maka harga itu menjadi tidak masalah menurut saya, menjadi Anak sangat murah. Yes. Anak itu jangan coba-coba. Pastikan kualitas yang sudah meyakinkan. Betul. Dan insya Allah di anak itu investasi. Ya, anak itu investasi. sendiri adalah Benar, investasi. investasi. Dan kalau di Semarang, range antara sekolah yang paling murah dengan paling mahal, Ya. kita tidak di range yang paling mahal, Pak. Iya, iya. Tapi yang Sesemarang. pastinya terjangkau. Terjangkau. Oke. Kita masih Untuk kualitas. tengah-tengah. Ya. Kita masih tengah-tengah. Untuk kualitas yang seperti itu ya. Iya, Sekolahnya manusia, begitu ya. Iya. Maksud dianggap mesin gitu Iya. Arida itu sering menyampaikan kepada wali murid kalau cari nem dulu, jangan nem ya. Iya, iya, iya. Kalau bapak ibu sekolah di sini cari nem, bapak ibu masuk di sekolah yang keliru gitu ya. Salah masuk ya. Salah masuk, karena di Arida itu memang sangat mendevelop, mengembangkan potensi anak. Makanya ada talent mapping tadi. Jadi potensinya apa? Itulah yang dikembangkan. Dan tidak banyak sekolah seperti itu. Ya. Selain itu mungkin ada tambahan sekolah kita hijau, oksigennya melimpah, sinar matahari melimpah. Isu Ya. COVID ini kan Luar biasa kalau dikaitkan Ya, dengan kemarin ya, isu sangat COVID, sangat sehat, sangat sehat. terbuka gitu ya. Pertukaran udara bagus banget di tempat yang tidak banyak lalu lalang mobil, suara-suara dan sebagainya. Asri ya? Asri pokoknya. Asri Iya. Asri pindah di Surabaya. Iya, iya. Pantesan nih Pak Jumalan hijau semua. Kotak-kotak. Ya, insya Allah. Bahkan misalnya di kampus 2 itu, kampus 1 ya. Kampus satu 1 itu 1 hektar kan luasnya. Wah. Dari 1 hektar itu area hijaunya itu 7.000 lebih.
kan Ya, 10.000 ya. berarti, 1 hektar. 70%. Iya, area hijaunya 70%. Demikian juga di kampus 2 sama 1 hektar juga dan area Makanya hijaunya kan muridnya cuma berapa 15 ya. iya, itu luar biasa sehat dan apa ya? Oh iya, saya pernah baca tuh ada di webnya YB ya. Iya. Mereka itu bikin terapi hortikultura. Hortikultura. Iya, Apa itu? jadi menanam, Terapi terapi berkebun. berkebun Oh, iya. untuk para napi di kalau nggak salah 11 napi ya, I see. 11 lapas di Indonesia. 11 lapas. Iya, itu di terapi itu dan hasilnya ternyata menurunkan agresivitas. Iya, menurunkan agresivitas para napi. Iya, iya. Nah, artinya memang bikin adem gitu ya, bikin adem. Kayak Mama Ella. Ya. Yang amanat. Itu jadi kalau Arido ada berkebun hijau, udah anak-anak tuh tenang, damai. Ya. Banyak anak-anak yang kalau di anak TK SD itu Kerasan, kerasan nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Iya, sampai ngumpet. Loh, antiknya Arido tuh begini. Nah, ini antiknya ya. Anak-anak itu biasanya kalau di sekolah itu kalau libur kan hore gitu ya. Ini anak-anak Arido itu kalau libur sedih. Karena nggak bisa ketemu temannya main di sekolah. Nah, Iya, jadi nggak sekolah bisa. Arido itu fun. Loh, laki-laki Pak Kanda. Iya. Sekolah yang fun ini juga baru. Tema sekolah fun ini baru-baru saja sekarang Iya, di Indonesia. betul. Arido dari dulu sekolah fun. Tuh. Oke. Fun karena merdeka, karena apa? Ramah anak. Ramah anak, dia Guru-gurunya pun ini ya. Iya. Gurunya? bener ini ya. Iya. Oh, kita ada upgrading guru rutin. Iya. Oh, ada sharing session guru tiap bulan. Iya, artinya bayangin ya perusahaan, saya yakin perusahaan saja yang mau invest untuk kan namanya kalau ngelatih tuh ya ada snacknya lah, ada makannya ya, ada ngasih pembicara ya kan. Orang yang penting mau kerja sudahlah, ngapain dipinterkan, mungkin begitu. Kalaupun ada setahun sekali, oh kita sebulan sekali. Sungguh-sungguh, insya Allah kita ya Pak ya, sungguh-sungguh. Ada satu lagi Pak Ganda. Apa? Anak Arido itu karena gurunya itu friendly, jadi anak-anak itu terbiasa dengan guru itu tidak takut. Iya. Seperti teman, Seperti teman, tapi tetap hormat. seperti orang tua. Seperti orang tua. Orang tua yang ramah, bukan orang tua yang menakutkan ya. Muridnya segen ya tapi ya. Segen tapi berani bertanya Iya, gitu iya. loh. Nah, pengalaman Bumia masih ingat waktu saya mendatangkan eksekutif vice president Telkom. Iya. Nah, itu kan saya itu sering ngisi seminar di anak-anak. Dan ketika saya bertanya, mereka itu tidak berani tunjuk jari. Ini rebutan. Ini rebutan ya. Rebutan. Keingintahuannya besar. Rebutan. Iya. Coba di YouTube cari aja. Sekolah-sekolah yang tanya rebutan itu di luar negeri yang banyak. Di Indonesia itu Bisa nggak berani, Iya. Pak Ganda. Nah, di Arido itu bagaimana menumbuhkan keberanian anak itu termasuk ciri dari Bumia, critical Iya, thinking. Betul. Berani bertanya itu ciri dari critical thinking, dan itu sekarang sedang dikembangkan di Indonesia. Arido sudah sejak lama mengembangkan anak berani bertanya. Iya. Itulah mungkin tambahan saya. Kayaknya masih banyak yang harus Iya. dieksplor beliau. Iya, sayangnya Tapi waktunya juga ya Pak Ganda. iya, malah. Menarik nih ya. Oh. Ngobrol dengan Bumia yang penuh semangat ya. Saya ketularan semangat. Nah. Jadi kita lari-lari Pak. Iya. Oke, Bumia sebelum berpisah. Pesan apa yang ingin disampaikan Ya. ke orang tua Ya, murid atau sama ya. calon orang tua murid? Ya, Bumia. Bapak Ibu tadi Pak Jumala bilang bahwa dengan anak jangan coba-coba, ya betul. Investasi masa depan tidak hanya dunia aja, tapi akhirat juga dapat. Di Arido lengkap dua-duanya ada, insya Allah. Dan kemudian yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak Arido ini kelak di masyarakat punya peran. Amin. Untuk membangun negara ini, punya peran
Yap. Nah, itu yang terpenting. Tidak semua anak sudah kita sekolah dan sebagainya di masyarakat tidak mampu berperan, dan itu sangat disayangkan kalau terjadi hal demikian. Maka monggo silahkan mumpung masih dibuka pendaftaran, Bapak Ibu silahkan mendaftar ke Sekolah Alam Arido Semarang. Oke, Bung Mia, terima kasih. Pak Jumala, kita harus akhiri juga ngobrol ya, yang asik nih sebenarnya tentang Sekolah Alam Arido yang ada di mana? Bukit Kencana Jaya, Yes. Kecamatan Tembalang. Kecamatan Tembalang. Ya. Oke. Terutama karena hostnya juga rame juga, keren juga. Yang bikin keren. Oke, Sobat Kendel, terima kasih ya sudah menonton ya. Tentunya nanti Sajian yang seru ini tonton sampai selesai supaya dapat inspirasinya juga Ya, secara ya, lengkap betul. ya. Terutama orang-orang tua murid ya yang lagi cari sekolah ya. ya. Karena tadi pesan Pak Jumala juga jangan coba-coba dengan anak-anak ya, karena anak itu investasi ya. Aset dan investasi masa depan. Ya. Baik Sobat Kendel, silakan like, komen, dan share video ini agar lebih banyak bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Dan Jangan lupa bunyikan loncengnya. Tereng. subscribe Cah Kendel Podcast. Iwa ayu dagingnya kan deh. See you, Cah Kendel.